Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Jadi komik yang akan gue review hari ini adalah Jadi yang akan gue review hari ini adalah DC Compact Comic Batman The Court of Owls Saga. Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan covernya. Nah, jadi nggak akan banyak gua bahas tentang fisik komiknya, karena fisiknya sendiri secara umumnya udah gua review di first impression gua yang gua review di video gua yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi di bagian ini tuh gua bakal bercerita yang mungkin di sini gua akan banyak ngebahas cerita dari si Batman The Court of Owls ini. Jadi mungkin di sini akan banyak ada spoiler buat teman-teman yang kira-kira ya nggak mau terspoiler, mungkin bisa di skip aja di video ini. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak pengen beli tapi pengen tahu cerita inti dari Batman The Court of Owls ini, teman-teman bisa nonton aja di video ini, karena jujur aja ini adalah salah satu cerita Batman yang menurut gua terbaik, salah satu yang terbaik ya yang pernah gua baca ya. Untuk covernya sendiri dia seperti ini ya, dia laminasinya glossy seperti ini dan nggak ada yang aneh-aneh ya kayak gitu. Nah, bukunya kayak gini aja. Oke, di bagian dalam bukunya pertama ini bahan kertasnya. Nah, gua nggak yakin sebenarnya ini adalah book paper atau enggak ya, tapi kalau seandainya dipegang itu kayak bukan terasa kayak book paper, malah kayak kertas HVS kayak gitu, tapi dia HVS-nya agak tebel ya. Jadi buat teman-teman yang tahu ini kertasnya HVS atau kertas book paper, tolong ditulis di kolom komentar. Oke? Nah, yang akan gua bahas di sini adalah tentang Batman The Court of Owls Saga. Jadi ceritanya ini benar-benar menarik banget menurut gua. Court of Owls ini sendiri adalah cerita yang dibuat di era New 52 ya. Jadi kurang lebih tuh kayaknya tahun 2012 atau 2013 atau 2014 kayak gitulah terbitannya. Dan ini tuh bercerita tentang ada semacam kayak apa ya, kayak komplotan atau sekelompok orang yang dari dulu itu sebenarnya sudah mendiami Gotham, kayak semacam legenda gitu. Tapi akhirnya mereka keluar dan ingin klaim Gotham itu kembali. Nah, orang-orang ini tuh kerennya ternyata mereka tuh udah lama hidup di Gotham, tapi orang-orang Gotham itu masih menganggap mereka tuh kayak semacam masih mitos atau apa. Akhirnya mereka itu keluar ya, dikarenakan di awal cerita si Batman ini pengen merubah tampilan Gotham itu. Jadi Bruce Wayne ini di awal cerita dia itu pengen ngerubah kota Gotham, kayak nge-rebuild dari awal kayak gitu kota Gotham. Salah satu alasan dia pengen ngebikin ulang kota Gotham itu karena sebenarnya dia pengen bikin di seluruh bawah tanah Gotham itu ada markasnya si Batman. Jadi kalau seandainya ada apa-apa tuh gampang si Batman-nya. Sebenarnya itu salah satunya. Si Court of Owls ini mereka tidak suka gitu akan kehadiran si Batman yang pengen merekonstruksi ulang kota Gotham, makanya mereka keluar gitu ya. Nah, gua akan bercerita di sini yang poin-poin yang penting-pentingnya aja ya. Nah, ini di bagian awal, di sini Batman itu berpikir bahwa selama dia hidup di situ tuh dia adalah orang yang paling mengerti Gotham, kota Gotham gitu ya. Ternyata dia salah. Ada hal-hal yang masih si Bruce Wayne sebagai Batman tuh masih belum mengerti tentang kota Gotham, teman-teman. Nah, di sini si Bruce Wayne-nya. Nah, jadi sini ini adalah kasus pertama nih, kemunculan si Court of Owls atau pengadilan burung hantu lah ya, bisa dibilang kayak gitu, teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, ternyata juga salah satu fakta yang gua temukan di sini yang menarik adalah ternyata kematian daripada orang tuanya Bruce Wayne, yang dimana kalau seandainya teman-teman udah tahu cerita tentang Batman, mereka itu kan kayak terbunuh di kayak gang kecil kayak gitu kan, oleh kayak apa sih, kayak penjahat-penjahat amatiran kayak gitulah, penjahat kecil-kecilan gitu kan. Nah, ternyata di sini tuh diungkap hal itu tuh sudah direncanakan oleh komplotan Court of Owls ini, teman-teman. Ini salah satu fakta yang baru yang gua temukan ya. Mereka bisa mengembangkan cerita-cerita yang lama, cerita originalnya menjadi jauh lebih keren, lebih bagus, teman-teman. Ternyata nggak sesederhana itu. Ternyata di balik semua itu tuh ada orang di belakangnya gitu, teman-teman ya. Dan fakta yang menarik juga ya, ternyata dulu itu si Dick Grayson ini dicap atau dijadikan salah satu target untuk dijadikan calon talon selanjutnya, teman-teman ya. Tapi dikarenakan waktu itu, jadi kematian dari
keluarganya si Dick Grayson yang waktu di sirkus itu juga ada andil dari kelompok Court of All ini teman-teman. Nah harusnya dia ini direkrut sama Court of All untuk dijadikan next Talon, tapi waktu itu diselamatkan oleh Batman karena dia ini diadopsi sama Batman. Makanya si Dick Grayson ini nggak dijadiin Talon teman-teman. Nah itu adalah salah satu fakta yang menarik juga sih. Jadi dari awal Bruce Wayne itu ngeadopsi si Dick Grayson ini, dia juga udah mulai diawasi tuh sama Court of All. Makanya jadi di sini waktu terjadi kasus pembunuhan yang pertama ini ditemukan kayak DNA-nya dari Dick Grayson. Kenapa kayak gitu? Ternyata di situ ada penjelasannya. Ini menarik sih menurut gua sih untuk ceritanya. Nah ini adalah Court of All, Talon. Ini Talon nih namanya nih. Nah, jadi petualangan Batman di komik itu tuh bercerita tentang dia yang pengen mencari tahu siapa sih sebenarnya Court of All ini, siapa Talon itu, ada apa di balik misteri itu. Kita bikin penasaran gitu sama cerita Batman di sini karena ini salah satu kasus ya Court of All ini yang Batman itu susah nanganinnya dan dia itu sampai putus asa, pengen berputus asa, pengen mati aja kayak gitu teman-teman, saking dia susah buat ngelawan si Talon ya. Jadi ada suatu saat dia bisa masuk ke markasnya si Talon. Nah kayak di labirin gitu. Ini benar-benar putus asa banget Batman-nya di sini. Nih teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini benar-benar Batman-nya putus asa. Kayaknya beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Gue lupa juga sih. Kayaknya 2-3 minggu gitu ya. Gue lupa sih berapa lama waktu dia masuk ke labirinnya ini, tapi dia nggak bisa keluar kayak gitu teman-teman. Dia jadi sampai kurus kayak gitu. Dan yang paling keren adalah ini di bagian labirinnya dia tiba-tiba berubah bentuk nih, jadi portrait kayak gini. Yang awalnya landscape jadi portrait kayak gini. Tuh, ini keren sih. Gue suka sama tekniknya. Nah, ini kan dia posisinya labirin ya teman-teman ya. Jadi pas di bagian sini labirinnya tuh kayak gini, berubah jadi kebalik kayak gini teman-teman. Tuh. Jadi emang sengaja dibikin kayak gini ya. Kalau gua ngelihat dari komen-komen yang di kalian kemarin, jadi ini emang bukan kesalahan atau gimana. Jadi memang sengaja dibalik kayak gitu. Nah, kayak gini, dibalik lagi kayak gini. Untuk gambarnya teman-teman bisa lihat ya, ini keren banget gambarnya. Dan kota Gothamnya itu bener-bener chaos banget pas kehilangan si Batman. Tuh, teman-teman bisa lihat nih, Batman-nya kayak putus asa kayak gitu, dihakimi oleh Court of All dan Talon. Tapi akhirnya si Batman bisa berjuang dan mengalahkan mereka teman-teman. Nah setelah mengalahkan si Talon yang pertama, ternyata Talon itu banyak ya, bukan hanya satu aja. Karena Talon ini sebenarnya adalah orang-orang yang udah mati kayak gitu teman-teman, tapi dihidupkan lagi kayak semacam apa sih, kayak serum atau apa gitu yang bikin mereka tuh jadi bisa hidup lagi gitu teman-teman. Nah setelah si Batman tuh keluar dari labirin tadi, dikiranya bakal selesai kan, ternyata malah makin menjadi teman-teman. Bruce Wayne-nya ini kediamannya langsung dikepung oleh sisa-sisa Talon, dihidupin semua Talonnya. Mereka langsung menyerbu ke kediaman Wayne Manor ya, rumahnya si Bruce Wayne, langsung diserbu kayak gitu teman-teman. Dan ini hampir putus asa juga mereka ngalahin si Talon, tapi akhirnya si Batman menggunakan ini apa sih nama bajunya ini? Ini benar-benar keren sih baju Batman yang armornya ini. Gue lupa sih nama ini, armornya pernah keluar juga sih ya, cuma gue lupa nama armornya apa. Buat ngalahin si komplotan Talon ini juga sebenarnya hampir kalah teman-teman. Tuh bajunya itu hancur semua bajunya. Nah Talon ini juga menyebar ke seluruh kota teman-teman. Mereka pengen ngeklaim kota Gothamnya, dan ini adalah salah satu ada ending twistnya, plot twistnya. Nah ini adalah temen si Bruce Wayne, kayak calon wali kotanya gitu. Di awal diceritain namanya adalah Lincoln March ya, yang ternyata si Lincoln March ini ternyata teman-teman ya, ini benar-benar keren sih. Gua nggak kepikiran gitu ya mereka mau bikin pengembangan karakternya seperti itu. Ternyata di Lincoln March ini awalnya dibikin mati kan sama Talon kan, ternyata dia nggak teman-teman ya. Dan ternyata diceritakan di sini Lincoln March ini adalah saudara kandungnya si Bruce Wayne. Ini benar-benar fakta yang cengang sih. Gue tercengang pas bacanya. Oh ternyata si Bruce Wayne tuh punya saudara kandung ya selama ini. Dan nah ternyata orang tuanya si Batman ini dulunya pernah punya anak, cuma kayak kecelakaan gitu, dan anaknya itu kayak dititipkan di kayak apa sih, kayak rumah sakit khusus apa gitu buat ngebalikin mentalnya. Nah tapi ternyata gara-gara Court of All yang menghancurin keluarganya dan mereka juga mati kayak gitu kan, jadi terbengkalai kayak gitu rumah sakitnya. Jadi anaknya yang di rumah sakitnya itu juga terbengkalai teman-teman, jadi nggak ada yang ngurusin, jadi dia bertahan hidup sendiri teman-teman. Jadilah dia balas dendam, intinya balas dendam sama si Bruce Wayne yang sekarang ada di cerita ini teman-teman. Nah kayak gitu intinya tuh kayak gitu. Ini benar-benar kompleks sih, gue suka banget ya.
Dan dia juga tuh, dia akhirnya jadi kayak gini. Jadi di ending itu mereka bertarung sesama saudara kandung. Cuma di bagian endingnya masih sama ya. Ini sama kayak gua Batman Hush ya, yang dimana si musuhnya itu juga salah satu orang dekat, kerabat dekatnya si Bruce Wayne. Dan di bagian endingnya juga sama, dia ngambang. Jadi dikiranya mati tapi mayatnya itu nggak pernah ketemu teman-teman. Jadi di sini juga kayak gitu. Jadi mungkin di sini nanti akan ada lanjutannya atau gimana, gua kurang tahu juga ya. Tapi ini salah satu yang gua rekomendasiin sih buat teman-teman yang pengen komik ini. Dan ini juga DC Compact Comic ini juga cukup murah ya, compact dia. Ini kalau seandainya teman-teman baca bawa di mana-mana juga nggak bakal keganggu, karena kan komik-komik yang DC yang lain kan agak gede kan. Terus lebar juga kan, kalau seandainya teman-teman lagi baca itu agak susah lah kalau mau dibawa ke pas traveling atau mau bawa tiduran. Nah yang itu cocok buat teman-teman ya. Kalian bisa bawa kemana aja, duduk di mana aja, baca di mana aja. Ini cocok teman-teman. Jadi ini adalah salah satu yang gua rekomendasiin nih. Jadi gua juga bakal nunggu si Batman Hush. Dan ternyata pas video ini gua buat ya, Batman Hush ini udah keluar, ada di Perry Plus. Dan ternyata dia ngeluarin juga teman-teman yang nggak ada di list ini, yaitu Wonder Woman Earth One. Nah di sini nggak ada nih Wonder Woman Earth One, tapi di Perry Plus itu udah ada teman-teman. Gue juga penasaran sih sama cerita Wonder Woman, karena gue jarang baca komik Wonder Woman teman-teman. Makanya gue juga bakal kayaknya tertarik juga sama si Wonder Woman itu. Oke teman-teman, jadi mungkin ceritanya seperti itu aja. Mungkin dari kalian juga ada yang bingung ya dari cara gue ngejelasin ceritanya, karena jujur aja gue agak sedikit kesulitan juga sih kayak ngerangkai ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi intinya tuh ini tuh cerita Batman yang layak banget buat kalian ikuti. Ini juga langsung abis kayak gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, ada satu yang gua komplain di komik ini adalah dia tuh spine-nya nggak begitu terlalu enak. Jadi ini tuh dia kayak gini teman-teman. Jadi biasanya kan kalau komik itu dia dijadiin satu kan, kertas itu dijadiin satu. Tapi ini dia volume per volume kayak gitu. Teman-teman bisa lihat ya spine-nya tuh. Tuh. Jadi kayak ini tuh satu volume. Kayak gini satu volume, satu chapter. Kayak gini tuh satu chapter. Jadi ada 10 chapter. Tuh teman-teman bisa lihat spine-nya. Masih kelihatan nih terpisah-terpisah kayak gitu. Jadi ini tuh bikin komiknya tuh jadi kayak apa ya? Kayak enggak bagus teman-teman tuh. Kayak ada yang mau lepas tuh. Tuh. Jadi ini kurang enak banget buat dibaca. Dan ini kualitas lemnya juga menurut gua cukup buruk sih. Yang tadinya juga rapi ininya tuh. Ini karena kebuka tuh. Jadi nggak rapi. Ada yang muncul keluar kayak gitu teman-teman. Karena jujur aja lemnya kurang kuat di sini, karena dia sistemnya terpisah, bukan per lembar di gabung kayak gitu. Jadi ini tuh sebenarnya gue nggak tahu kenapa mereka bikinnya kayak gini ya, bikin lemnya tuh jadi kurang kuat teman-teman. Jadi kalau seandainya kalian baca, jadi nggak bisa terlalu ini banget kayak gini gitu, kayak gini aja gitu ya, untuk mengurangi kerusakan pada spine bukunya. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini tentang Batman The Court of Owls Saga. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi komik ini teman-teman. Dan untuk akhir kata, gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah.